Bapa di sorga, di saat yang indah ini, ketika kami datang menghadap akan hadirat-Mu, tak ada kebutuhan yang lebih besar yang kami perlukan pada saat ini, Bapa. Selain daripada Engkau kiranya menyucikan hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam karunia yang Engkau berikan itu, kami dapat melihat Engkau, dapat melihat maksud dan rencana-Mu, dapat melihat terang dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan beserta dengan pertemuan pada saat ini. Kami bawa doa ini di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Judul perenungan kita pada saat ini adalah tentang uh, janda miskin. Dan sebagai uh, bacaan kita pada saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-12. Saudara-saudara yang ada Alkitab, mari kita pergi ke Markus pasal yang ke-12. Ayat 41. Saya akan share screen, biar kita bisa baca bersama-sama. Oke. Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ini adalah ayat yang perikop yang akan kita bicarakan pada saat ini. Dan sambil berdoa di dalam hati, saudara-saudara, kita minta Tuhan untuk berbicara kepada kita pada saat ini. Oke, mari kita kembali ke ayat 41 untuk melihat cerita ini secara keseluruhan dan lebih mendalam lagi. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan kita menemukan di bagian lain di dalam Alkitab, ketika datang di tempat beribadah, Yesus duduk di bagian depan. Jadi peristiwa ini tidak menyatakan kepada kita bahwa Yesus mau memperhatikan persembahan-persembahan. Dia tidak menceritakan kepada kita bahwa Yesus datang beribadah untuk memperhatikan persembahan-persembahan orang. Tetapi karena Yesus duduk di depan dan kotak persembahan itu ada di depan. Dan kemungkinan karena ada maksud-maksud tertentu dari pengurus rumah ibadat, jadi sistem itu dibuat sehingga orang yang datang beribadah dapat melihat persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang datang memberikan persembahan. Dan sistem ini membuat ada orang yang datang untuk memberikan persembahan di dalam, atau mendorong orang untuk memberikan persembahan di dalam jumlah yang besar, karena mereka dapat dilihat oleh orang. Karena
Ketika mereka memberikan yang kecil, maka itu akan membawa perasaan yang malu gitu untuk membawa persembahan dalam jumlah yang kecil. Nah, kebetulan Yesus ada duduk di depan, dan ketika dia duduk, kenapa dia duduk di depan? Karena ini menghadapi peti persembahan. Jadi memang berpapasan dengan peti itu, sehingga mau tidak mau dia dapat melihat persembahan yang diberikan oleh orang-orang. Nah, rupanya Yesus juga didampingi oleh murid-murid itu. Apa yang terjadi? Ketika dia duduk, dia dapat melihat orang-orang membawakan persembahan, dan ada banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tiba-tiba datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser ini adalah mata uang yang terkecil. Saya lupa Yunani atau Roma. Salah satu ini Yunani. Saya lupa. Salah satu ini Roma, salah satu Yahudi. Kalau tidak salah ini 2 peser ini mata uang Yahudi yang terkecil. Dan duit ini adalah mata uang Roma yang terkecil. Jadi memang dia berikan yang terkecil. Nah, kalau di Indonesia mata uang yang terkecil, saya tidak tahu sekarang, mungkin 100 atau 200. Saya sudah jarang melihat yang 100, kemungkinan 200. Jadi nilainya setara dengan 200 rupiah atau 100 rupiah. Itu setara dengan itu. Dan rupanya itulah satu-satunya harta yang dimiliki oleh janda yang miskin. Ketika Yesus melihat persembahan dari janda yang miskin itu, apa yang terjadi? Ayat 43. Dipanggilnya murid-muridnya. Ini pada peristiwa itu ya. Dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saya percaya murid-murid itu juga karena mereka duduk mendampingi Yesus, jadi mereka juga dapat melihat persembahan yang diberikan oleh si janda ini. Dan akhirnya ketika mereka melihat peristiwa itu, mungkin ada beberapa murid-murid yang satu duit dikasih, beraninya dia datang kasih persembahan hanya 2 peser, mata 200 rupiah. Mungkin mereka berbisik-bisik juga, beraninya dia datang. Kemudian Yesus melihat percakapan mereka dan kamu lihat itu sana, janda itu dia yang paling banyak. Dia yang paling banyak kasih ini persembahan ini. Lalu murid-murid mulai terkaget, "Hah? Kok bisa dia yang paling banyak?" Padahal di pemandangan mereka dia yang paling sedikit memberikan, seperti tidak tahu malu memberikan uang 200 rupiah, bukan 200 ribu ya, 200 rupiah, karena mata uang yang terkecil. Seperti tidak tahu malu datang di ibadah cuma kasih itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, jangan lihat dari jumlahnya. Tapi kenapa dia katakan? Karena dia memberi dari segala sesuatu, semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya dia berikan untuk Tuhan. Jadi apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid adalah dalam hal persembahan, dalam hal pemberian, Allah tidak melihat dari jumlah, tetapi dari persentase yang diberikan. Orang-orang yang kaya yang datang pada saat itu bisa saja memberi di dalam jumlah yang besar. Katakanlah di dalam rupiah mereka memberikan mungkin 500 ribu. Wow, luar biasa 500 ribu. Tapi penghasilan mereka 10 juta. Berapa persen dari 500 ribu itu?
Atau penghasilan mungkin mereka 100 juta. Berapa persen? Sangat sedikit. Hanya 0,5%. Jadi sangat sedikit sebenarnya yang diberikan. Jadi apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid ketika manusia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia tidak melihat dari jumlah, tetapi dia melihat dari persentase yang diberikan. Nah, hal itulah yang membuat dari sisi persentase, maka uang persembahan yang telah diberikan oleh janda yang miskin ini jauh lebih besar, bahkan sempurna. Kenapa sempurna? Seluruh hartanya 100% diberikan untuk Tuhan. Dan yang diberikan oleh janda yang miskin ini bukan hanya sebagian dari penghasilannya, tetapi apa yang dikatakan di sini, seluruh nafkahnya, semua yang ada padanya. Bukan hanya 1 bulan gaji, tetapi semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya, diberikan semuanya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat persembahan dari janda yang miskin ini begitu luar biasa nilainya di hadapan Yesus. Sempurna. Nah, saudara-saudara, satu ketika ada seseorang yang datang kepada saya dan dia katakan, saya kalau mau kasih persembahan, kalau kasih 2.000, apa nilainya? Memang cuma itu yang ada pada saya, tapi berapa harganya di dalam pekerjaan Tuhan? Berapa harganya di pekerjaan Tuhan? Kemudian saya katakan kepada orang ini, saya katakan, kamu lihat persembahan dari janda yang miskin ini. Ketika dia memberikan persembahan dalam jumlah dia yang terkecil, tapi coba perhatikan, apa dampak dari persembahannya? Apakah saudara tahu dampak dari persembahannya? Dampak dari persembahannya ini telah menjadi suara yang keras, teguran yang keras, yang telah menyentuh hati banyak orang yang kikir untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena dari satu duit itu, persembahan dari janda ini yang hanya berjumlah 1 duit mata uang yang terkecil, dicatat di dalam firman Tuhan, dan kemudian ini menjadi suara yang bergema di sepanjang zaman setelah itu sampai pada saat ini untuk menegur roh cinta diri dari orang-orang yang berpenghasilan cukup. Dan itu telah menobatkan banyak orang. Persembahan yang 1 duit itu telah membawa pertobatan kepada banyak orang, dan bahkan janda itu tidak tahu dampak dari persembahannya itu. Saudara-saudara, jangankan dampak dari persembahan dari perempuan ini, bahkan apa yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, janda itu tidak tahu. Dia tidak tahu. Bahkan kemungkinan sampai kematiannya, dia tidak tahu dampak dari persembahannya. Kapan dia akan tahu? Hanya pada waktu ketika dia berada di surga nanti. Akan ada banyak orang yang datang kepadanya. Dan dia akan terkejut ketika mendengar orang-orang itu akan berkata kepadanya, janda yang miskin, terima kasih atas persembahanmu. Karena atas tindakanmu memberikan seluruh nafkahmu itu dalam kekuranganmu, maka itu telah menegur roh cinta diri saya, keegoisan saya, sehingga saya boleh bertobat dan saya berada di sini. Saudaraku, kita tidak pernah tahu dampak dari persembahan yang murah hati. Dampak dari persembahan yang tulus yang diberikan kepada Tuhan. Ketika saya masih kecil, SMP,
Saya dari SD bahkan saya sudah diajarkan untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan sama orang tua saya, dan saya bersyukur untuk itu. Dan jadi pada waktu memberikan dan ketika terima kwitansi, saya adalah unit yang terkecil dari persembahan. Kadang orang tua kasih 500 atau 1.000, saya potong perpuluhan dan terpadu. Jadi kalau mereka kasih 500 uang jajan, saya potong. Jadi perpuluhan 50, terpadu 50. Jadi Rp100. Dan itu diberikan kwitansi kepada saya dan saya sangat senang. Tapi pada waktu saya sangat senang, saya juga terpikir, Rp100 itu untuk apa ya di dalam pekerjaan Tuhan? Ini pada waktu saya masih SD, masih SMP, saya berpikir demikian. Apa ya untungnya di pekerjaan Tuhan? Tapi ada sebuah pemikiran yang datang kepada saya yang masih anak-anak pada waktu itu. Ya, kamu jangan berkecil hati. Bisa saja itu dipakai sebagai, karena Rp50 kan, sebagai kertas yang kecil, yang tidak ada harganya, itu kertas yang kecil, tapi itu adalah kartu sahabat di KKR. Dan kertas yang kecil itu akan sangat berharga bagi tamu yang datang pada waktu itu. Jadi saya berpikir, puji Tuhan kalau itu bisa digunakan di pekerjaan Tuhan. Jadi walaupun hanya Rp50, bahkan Rp50 pada waktu itu bisa membeli satu buah kertas, kan, satu buah kertas. Dan itu bisa ada berapa tamu yang mengisi itu. Jadi saudara-saudara, saya sangat, pada waktu saya masih kecil itu saya sangat berpikir, wah, berarti ini luar biasa. Tidak ada ruginya saya memberi persembahan, walaupun jumlahnya kecil, tapi itulah yang ada pada saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang berikut yang membuat lebih mendalam adalah janda ini memberi dalam ketulusannya. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang. Dia datang memberi persembahan bukan untuk dipuji orang, ataupun bukan untuk dikritik atau untuk menghindari kritikan daripada orang. Dia memberi kepada Tuhan bukan untuk supaya mendapatkan men's applause, tepukan tangan dari manusia. Dia juga memberi bukan supaya tidak dikritik oleh orang-orang. Dia memberi karena dia memberikan itu untuk Tuhan, dengan segala ketulusannya dia berikan itu untuk Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan kemungkinan sampai dia mati, dia tidak pernah tahu cerita Yesus dengan murid-muridnya. Karena itu sebenarnya cuma bisik-bisik antara Yesus dengan murid-muridnya. Itu tidak diucapkan Yesus di publik. Hanya pada peristiwa itu mereka lihat, Yesus lihat, murid-murid lihat, dan murid-murid terkejut, kemudian dia panggil, jangan dulu kamu hakimi ini janda ini, dia yang terbesar. Hanya bisik-bisik mereka. Dan janda itu tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yesus, penilaian daripada Yesus, karena dia datang bukan untuk dinilai oleh manusia. Dia datang untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan, bukan untuk dinilai oleh manusia. Tapi ada hal yang lebih mendalam lagi. Kenapa persembahan dari janda ini begitu luar biasa, begitu sempurna di hadapan Tuhan? Anda siap? Mari kita lihat. Perhatikan ayat 41. Pada satu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Saudara perhatikan, siapa orang kaya ini? Siapa mereka yang kaya ini? Kalau kita melihat orang kaya, bagaimana ciri-cirinya? Walaupun tidak semua orang kaya seperti itu. Oke, mereka banyak uang, tapi kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Dari segi penampilannya. Dari segi penampilannya, mereka apa? Mereka
kelihatan sangat luar biasa, banyak uang, penampilan mereka, pakaian mereka, itu menunjukkan status mereka. Anda tahu siapa mereka? Mundur ke ayat 38. Mundur ke ayat 38. Dari pasal 41, dari ayat 41 kita ke ayat 38. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima apa ini? Penghormatan. Jadi dari segi pakaian mereka kelihatan orang yang berkelas, dan dari segi strata mereka adalah orang yang mendapat penghormatan. Dan ketika mereka duduk di tempat ibadat, mereka duduk di tempat yang terhormat, bahkan di dalam tempat-tempat perjamuan. Jadi kalau ada acara, ya itu orang kaya kan, ciri khas dari orang kaya ketika pakaian mereka bagus, mereka dihormati oleh orang banyak, dan kalau ada ibadah mereka dikasih duduk di depan, dan kemudian kalau ada acara mereka juga dikasih duduk di depan. Ya tidak masalah, karena ya itulah penghargaan dari orang-orang. Tapi itu merupakan sebuah hal yang lumrah yang terjadi di mana-mana. Tapi yang saya mau ambil adalah mereka yang membawa akan persembahan ini, mereka yang membawa persembahan ini, yang disebut dengan orang kaya ini, banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar itu, sangat berhubungan dengan ayat yang ke-38 ini, dan 39 dan 40, dan itu merujuk kepada siapa? Ahli-ahli Taurat. Mereka bukan imam, tapi mungkin juga beberapa di antara mereka adalah imam. Ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah yang panjang. Mereka bisa dikatakan adalah juga pemimpin di dalam rumah ibadat, karena mereka juga hadir dan duduk di bangku yang terdepan. Jadi kemungkinan besar yang dimaksudkan Yesus, orang yang kaya itu adalah ini, mereka ini. Mereka ini. Dan kemudian ada cerita sesudah orang kaya, muncul cerita yang kedua adalah janda yang miskin. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa janda yang miskin ini? Dan kenapa dia miskin? Dan bisa juga dikatakan kenapa dia jadi janda. Apakah Anda tahu kenapa? Mundur lagi ayat 40. Ayat 40. Jadi ahli Taurat mereka menelan rumah janda-janda. Ayat 40. Tiba-tiba ayat 41 muncul cerita orang kaya dan janda yang sudah menjadi miskin. Saudara, kenapa dia jadi janda? Kemungkinan kenapa janda ini menjadi janda karena suaminya adalah seorang pekerja yang keras. Suaminya adalah seorang pekerja yang keras, dan mereka bekerja untuk memberi, untuk menafkahi, tapi juga untuk memberi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, untuk menafkahi akan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena dia seorang pekerja yang keras, tapi sikap dari pemimpin agama pada waktu itu adalah sikap yang korup,
yang suka melakukan ini, menelan rumah janda-janda yang menyatakan sikap yang korup, sehingga pada akhirnya walaupun mereka memberi dalam ketulusan, sudah bekerja dengan keras, akhirnya suaminya sakit dan kemudian mati. Dan pada waktu suaminya sudah mati, dimanfaatkanlah oleh para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama ini untuk mengambil keuntungan dari ketiadaan suaminya itu. Tetapi kebiasaan memberi dari si janda ini sejak masih ada suaminya, ia tetap melakukannya. Dan para pemimpin agama ini mengambil keuntungan, dan sampai janda itu kehilangan seluruh hartanya, mereka tidak peduli dengan janda tersebut. Itulah yang terjadi. Mereka tidak peduli dengan keadaan dari kondisi daripada janda tersebut. Dan tiba-tiba muncul cerita ayat 41. Apa cerita di ayat 41? Ada suatu peristiwa ibadah, dan datanglah para ahli Taurat itu, orang-orang kaya, orang-orang yang dihormati di rumah ibadat, orang-orang yang dihormati di pertemuan-pertemuan, orang-orang yang telah rakus mengambil keuntungan dari banyak orang-orang yang lemah. Mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah, dan kemudian mereka datang dalam ibadah dan menerima penghormatan dengan memberikan jumlah yang besar di dalam persembahan. Mereka datang ke sana, dan kemudian cerita berganti, scene-nya berganti, menunjukkan seorang janda yang miskin yang datang juga di dalam antrian memberikan persembahan, dan dia memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat kecil, jumlah yang terkecil, mata uang yang terkecil, dan orang-orang menertawakan akan uang dari janda tersebut. Tetapi Yesus melihat itu, dan dia memuji akan persembahan daripada janda tersebut. Karena dia bukan hanya memberi dalam jumlah yang terbesar dalam persentase. Dia bukan hanya memberi dalam segala ketulusannya. Tapi saya bertanya kepada Anda, kalau Anda jadi janda tersebut, datang ke tempat ibadah, dan pada waktu Anda tiba di tempat ibadah, di sana Anda melihat si ahli Taurat yang telah menelan rumah Anda. Artinya, yang telah mengambil keuntungan, banyak keuntungan dari ketiadaan suami Anda. Dan kemudian, oleh karena sikap dari para ahli-ahli Taurat itu, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar kitab suci itu, membuat kondisi Anda jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa, dan ketika Anda tidak memiliki apa-apa, tidak ada dana sehat, tidak ada tunjangan untuk orang miskin, tidak ada yang mereka perhatikan. Kalau engkau mau mati, mati aja. Di sana, di tempat ibadah itu, engkau bertemu dengan mereka, melihat wajah mereka dalam kebanggaannya, memakai jubah yang panjang, memakai pakaian yang bagus, bersama lengkap suami istri, anak-anak, dan dengan wangi-wangian yang luar biasa. Dan kemudian mereka berdiri dalam senyum yang luar biasa, maju ke peti persembahan, dan Anda menyaksikan ini semua. Dan kemudian mereka meletakkan persembahannya, kemudian senyum. Saya memberi dalam jumlah yang terbesar. Anda melihat orang yang kedua, sama. Dan Anda tahu, dia adalah orang yang telah merugikan Anda. Suami Anda bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan dia sampai kelelahan dan mati untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mereka malah merampok hasil dari suami yang Anda kasihi.
Dan sekarang Anda jatuh miskin, jadi janda yang miskin. Kalau Anda ada di peristiwa itu, apa yang akan engkau lakukan? Bahkan sebelum ke gereja, sebelum pergi ke beribadah, Anda sudah tahu bahwa Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang telah merugikan Anda, orang-orang yang telah menyakiti Anda, orang-orang yang telah membawa kehancuran di dalam kehidupan Anda. Anda sudah tahu akan bertemu dengan mereka. Apa yang akan terjadi? Jangankan pergi beribadah, Anda baru mau lihat, buka lemari, mau lihat baju ibadah aja. Sudah, ngapain saya pergi ke gereja? Ngapain saya datang ke gereja? Melihat orang-orang munafik di gereja sana. Tapi, apa yang membuat persembahan dari janda ini begitu luar biasa? Ingat, Yesus baru kasih tahu itu cerita janda dan orang kaya, sikap mereka, posisi mereka seperti apa. Dan kemudian terjadi peristiwa ini. Sesaat sebelum Yesus, setelah Yesus menceritakan itu. Saudara, apa yang ada di pikiran janda ini? Ketika dia tiba di rumah itu, dan ketika dia maju di dalam peti persembahan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin sampaikan hal ini. Tidak ada hal lain yang dipikirkan oleh janda yang miskin ini. Tidak ada hal yang lain. Satu-satunya yang ada di dalam pikirannya hanyalah, Tuhan, terima kasih atas setiap hal yang telah terjadi di dalam hidup saya. Itu berat bagi saya. Suami saya telah meninggalkan saya. Saya hidup sendirian dan orang-orang mengambil keuntungan dari status saya sebagai seorang janda dan saya jatuh miskin seperti itu. Tapi Tuhan, saya tahu satu hal. Seluruh harta saya, seluruh kepemilikan saya, semua bisa hilang dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau kehilangan Engkau. Engkaulah satu-satunya kepunyaanku. Dan untuk alasan ini, saya akan datang ke rumah Tuhan apapun yang ada di sana. Apapun yang saya akan lihat, apapun yang akan lewat di depan pemandangan saya, siapapun dia yang lewat di hadapan pemandangan saya, siapapun yang saya akan lihat di dalam pertemuan ibadah, saya akan menutup mata saya itu semua. Tetapi dalam ibadah, saya akan membuka pandangan saya ke surga dan melihat Engkau. Saya akan bertemu dengan Engkau di sana dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Inilah, hanya ini yang mendorong motivasi dari janda itu untuk datang. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan, saya bisa melihat Engkau, itulah harta yang terbaik bagi saya, bertemu dengan Engkau di dalam bait suci. Sehingga seluruh harta saya akan berikan kepada Engkau. Tidak ada sisa, tidak ada apa-apa. Karena saya telah memiliki Engkau dalam hidup saya, dan itu cukup bagi saya. Tanpa roh yang dimiliki oleh janda ini, mustahil dia akan ada di rumah ibadah. Sangat mustahil. Jika roh yang dimiliki oleh janda itu adalah roh untuk mencintai hartanya, untuk melihat manusia yang datang beribadah, jika roh yang mendorong dia ke sana adalah roh untuk dipuji oleh orang, maka ketika dia berada di dalam kondisi yang seperti itu, apa yang dia akan katakan? Biarlah saya mati
sampai saya mati. Saya tidak akan pernah masuk ke gereja itu, ke rumah ibadah itu, daripada saya ke sana dan melihat orang-orang munafik yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah ibadah itu. Orang-orang yang congkak yang ada di sana, biarlah saya mati di dalam kemiskinan saya ini, daripada saya melihat mereka datang dengan wibawa mereka, tapi mereka telah merusakkan kehidupan saya. Biarlah saya mati, biarlah saya masuk neraka, daripada saya masuk gereja, saya masuk rumah ibadah dan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Biarlah saya dalam kondisi seperti itu. Itu yang akan terjadi kalau roh yang dimiliki oleh janda ini adalah roh beribadah untuk dilihat orang, atau beribadah untuk melihat orang, untuk bertemu dengan manusia. Tapi tidak. Hanya roh Kristus, roh yang mencintai tuannya itu, yang ada di dalam diri daripada janda itu, yang mendorong dia dalam kasih yang paling besar kepada Tuhannya, yang mendorong dia untuk pergi. Saudara, sesudah peristiwa ini tidak diceritakan bagaimana kondisi daripada janda itu. Apakah Tuhan membalaskan berkat-Nya? Apakah dia kemudian menjadi orang yang kaya dan kemudian membantu Yesus? Tidak ada cerita. Dan bisa saja sesudah peristiwa ini, janda ini sudah tidak ada apa-apa dan kemudian dia mati. Bisa saja seperti itu. Tapi apa yang ada di pikiran janda ini? Kalaupun saya mati, saya sudah memiliki harta yang terindah di dalam hidup saya, dan itu adalah Kristus. Itu adalah Tuhan saya. Itu adalah juru selamat saya. Itulah harta yang terindah dalam hidup saya. Kalaupun saya mati, saya sudah memiliki apa yang saya butuhkan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adakah roh itu di dalam hati kita ketika kita datang menyembah Tuhan? Adakah roh itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita? Adakah roh yang dimiliki oleh janda ini dimiliki oleh kita, sehingga kita dapat datang di hadirat Tuhan, mengungkapkan kasih syukur kita kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berada di rumah ibadah, di rumah Tuhan, untuk melihat Tuhan dan kemuliaan-Nya, melihat akan anugerah keselamatan yang diberikan kepada saya. Tidak ada pemberian yang lebih besar yang dapat diberikan oleh Tuhan kepada manusia, selain daripada dosa saya ditanggung oleh Yesus. Dan itu kita dapat lihat di dalam pertemuan di dalam rumah ibadah. Dan itulah yang seharusnya menjadi tujuan untuk kita pergi di rumah ibadah. Dan ketika kita melihat anugerah terbesar yang telah diberikan oleh surga kepada dunia, kepada kita sebagai orang berdosa, kita tiba di sana mengungkapkan syukur yang sangat luar biasa, mengalir, menguap, meluap keluar dari dalam diri kita, dan kita akan memuji Tuhan atas keselamatan yang Ia berikan. Kita dapat memberi dengan sukacita, bahkan kita tidak akan hitung-hitung. Apa saja yang Tuhan suruh untuk diberikan, kita akan berikan. Perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan apalagi bantuan orang miskin. Oke, saya kasih apa saja yang Tuhan minta, saya kasih semuanya. Kenapa? Karena kita tidak melihat materi itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Yes, kita masih hidup di dunia, kita membutuhkan materi. Tetapi ketika kita melihat, menyadari akan kebaikan Tuhan, kuasa yang Tuhan miliki, kita tidak akan khawatir dengan hidup kita. Kita tidak akan khawatir dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sudah mendapatkan harta yang sangat berharga, dan itu adalah
Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat rohani bagi kita semua untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati.